Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya kembali memakai baju berwarna merah. Artinya ini sebuah berita hot lagi, oke? Apa itu? Ya, yang berhubungan dengan binary option, oke? Bareskrim belakangan ini gencar-gencarnya memburu afiliator binary option, baik itu dari Binomo, Quotex, maupun yang terakhir itu Captain Vincent, ya, Oxtrade. Ya, nah di sini berita yang terakhir kemarin pagi lah kira-kira ya, itu gurunya Indra Kents kan sebelumnya sudah pernah dipanggil 2 kali gitu ya, yang kedua kali dia juga mangkir lah kira-kira gitu ya, terus mau dijemput paksa, akhirnya dia datang gitu ya, dia datang ke Bareskrim diperiksa sampai pagi dan akhirnya ditahan. Tapi oke lah. Kita lihat dulu nih latar belakangnya kenapa sampai yang namanya Fakaric ini, Faka kaya gitu ya. Oke lah, ya bagus juga sih namanya Faka kaya kan, Fakaric ya. Kira-kira begini latar belakangnya. Pertengahan bulan yang lalu, pihak Bareskrim melacak sosok orang yang mengajari Indra Kents bukan hanya di binary option, tetapi di sini kalau kita lihat beritanya nih di Detik News ini, sosok ini katanya mengajari Indra Kents juga menghilangkan bukti. Oleh karena itu, Fakaric yang juga katanya gurunya Indra Kents, kan Indra Kents belajar dari Fakaric, dipanggil, ya kan? Dia lacak nih. Nah, di sini katanya Bareskrim Polri menyebut di dalam kasus aplikasi Binomo, Indra Kents ini menghilangkan barang bukti seperti ponsel, laptop, dan memindahkan uang terlebih dahulu dari rekening yang disita. Jadi ada yang bilang juga, oh dia ke Turki tuh buat menghilangkan laptop, handphone. Mendingan kasih saya gitu ya, daripada harus menghilangkannya di Turki katanya. Dan dia juga sudah memindahkan uangnya terlebih dahulu, jadi yang disita sudah sedikit gitu ya. Nah, Bareskrim di sini menduga ada orang yang mengajari Indra Kents untuk menghilangkan barang bukti. Nah, katanya untuk melacak sosok yang mengajari Indra Kents ini, polisi akan memanggil Fakar Suhartami Pratama. Jadi nama aslinya Fakar Suhartami Pratama. Kemudian supaya keren gitu namanya ya, jadi Fakaric, Faka kaya. Ya oke lah. Informasinya Fakar, tapi belum datang. Ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan saat dihubungi pertengahan bulan lalu. Nah, kemudian meskipun demikian Pak Wisnu katanya tak ingin buru-buru menyimpulkan apakah benar Fakar ini adalah sosok yang mengajari Indra Kents menghilangkan barang bukti. Ada dugaan ke sana, namun belum pasti kesimpulannya. Mungkin ya kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung ya katanya. Nah kemudian oleh karena itu Fakaric itu dipanggil minggu depan terhitung dari pertengahan bulan yang lalu. Nah dia akan kami panggil minggu depan, sudah akan dipanggil. Nah diketahui katanya Indra Kents kan sempat menghilangkan barang bukti. Indra Kents mengaku kehilangan ponsel hingga komputernya saat diperiksa Bareskrim, dihilangkan lah gitu ya. Wisnu menjelaskan ponsel yang disita Indra Kents merupakan HP baru yang nggak ada isinya, ada sih, tapi nggak ada isinya transaksi dan segala macam gitu ya. Jadi barang buktinya alasannya kehilangan ya. Saat dibongkar, penyidik tak bisa menemukan petunjuk apapun di HP baru Indra Kents mengenai Binomo. Ia menduga Indra Kents diajari seseorang untuk menghilangkan barang bukti. Dia mengancam akan memperberat hukuman Indra Kents ya karena menghilangkan barang bukti. Nah, kita lihat dulu ini ada video menarik mengenai Fakaric ya yang adalah gurunya Indra Kents. Kita simak video satu ini. Tapi subscribermu udah banyak, Boy. Udah banyak. Iya.
Alhamdulillah udah banyak. 100.000 bang, udah dapat. Dia udah jadi artis. Amin, amin. Beda kalau si Indra ini dia tujuannya mau kayak Atta Halilintar. Kalau aku tujuannya mau kayak Ahmad Saroni. Siapa tuh bang? Nggak. Yang salah satu anggota DPR. Kalau kan pengen targetnya jadi wali kota Medan. Ini orangnya guys. Kita kasih dia Air Jordan. Happy birthday bosku. Thank you bro. Thank you. Gila. Makin sukses dia. Iya. Mantap. Terus ada Gering. DPR juga semua. Trader panutan guys. Gara-gara dia juga gue bisa sukses di trading. Sekarang dia udah kaya boy. Sumpah. Sama-sama kaya ya. Giveaway dia lebih besar daripada aku. Anjay. Air Jordan 1 ya. Air Jordan 1. Thank you boy. Dipakai ya bang ya. Thank you. Makanannya udah datang. Makan dulu guys. Makannya guys. Kawan-kawan semua. Ya. Makan bosku. Iya. Tapi subscribermu udah banyak boy. Udah banyak. Iya. Alhamdulillah udah banyak. 100.000 bang, udah dapat. Dia udah jadi artis. Amin, amin. Beda kalau si Indra ini dia tujuannya mau kayak Atta Halilintar. Kalau aku tujuannya mau kayak Ahmad Saroni. Siapa tuh bang? Nggak. Yang salah satu anggota DPR. Kalau kan pengen targetnya jadi wali kota Medan. Mau jadi wali kota Medan? Amin. Iya makanya. Oke, sudah kita lihat kan. Inti dari video itu memperlihatkan kedekatan antara Fakaric yang diakui sendiri oleh Indra Kents adalah gurunya, ya, guru yang ngajarin trading, ya, trading binary option gitu ya. Di situ mereka berbincang-bincang. Fakaric katanya, nih Indra nih yang mau menjadi seperti Atta Halilintar yang sukses kan di YouTube. Terus kemudian si Indra bilang, bukan Indra, Fakaric sendiri bilang, kalau aku sih maunya seperti Ahmad Saroni itu yang anggota DPR yang kaya juga gitu ya. Bahkan beberapa orang bilang Ahmad Saroni memang kaya Crazy Rich Tanjung Priuk katanya ya. Oke, ya nggak apa-apa sih, terserah orang mau jadi siapa gitu ya. Nah di situ Indra Kents memberikan hadiah apa ya, tas gitu ya, Charles Jordan atau apalah ya, nggak, saya lupa tadi lihatnya gitu ya. Wah, kata dipuji sama Fakaric, wah dia punya giveaway-nya sekarang lebih hebat dari saya gitu ya. Subscriber YouTube-nya mungkin yang dimaksud gitu ya, sudah banyak nih dan segala macam. Dan mereka makan bersama gitu ya. Di situ juga Indra Kents mengakui, nah gara-gara Fakaric nih saya sukses di trading. Dan intinya dia mengakui bahwa dia diajari oleh Fakaric. Nah itulah sekilas mengenai kedekatan kedua orang ini. Nah kemudian kalau kita lihat, Fakaric juga punya, ya saya bilang hobi kali ya. Maklumlah kalau orang-orang gini harus selalu flexing. Di sini dia berfoto di mobil mewahnya. Kemudian dia juga foto di atas dua mobilnya, satu BMW, satu Mercy. Diinjek tuh mobilnya kiri kanannya gitu ya, keren. Difoto malam-malam, flexing lah, dipamerkan ya. Ya supaya orang tertarik atas kesuksesannya dan mungkin mau ikut belajar trading binary option. Nah kemudian singkat cerita, mulai hari Senin akhirnya Fakaric yang dipanggil 2 kali ya tidak datang, akhirnya mau dijemput, akhirnya tidak jadi, dia datang. Dia datang, diperiksa. Mulai dari Senin sampai malam, sampai pagi lah ceritanya gitu ya. Akhirnya diputuskan jadi tersangka dan langsung ditahan. Nah, di sini kita lihat berita di CNN, gurunya Indra Kents ini ditahan karena polisi khawatir Fakaric kabur gitu ya. Nah, di sini sudah dikatakan resmi menahan guru yang merekrut dan mengajari Indra Kents di dunia binary option, Fakar Suhartami Pratama alias Fakaric. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Bareskrim resmi menahan guru yang merekrut dan mengajari Indra Kesuma alias Indra Kents di dunia binary option. Ya, Fakaric. Penahanan dilakukan usai Fakaric ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan maraton kemarin. Maraton itu dari siang gitu sampai pagi hari. Kira-kira ya sampai Selasa kemarin pagi ditahan. Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka F, Fakaric maksudnya ya. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan Selasa kemarin. Ya, dia menyebutkan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah nomor SP-Han-42-Res-2.5
Romawi 2022 di TV Dexus. Fakaric akan ditempatkan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk 20 hari pertama. Oke? Dilakukan penahanan ini karena khawatir dia bakal melakukan tindak pidana lagi hingga menghilangkan barang bukti. Alasan subjektif dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti, kata Pak Wisnu. Ya, alasan objektif adalah karena Fakaric dijerat pasal dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 5 tahun. Kalau di kepolisian, kalau Anda terancam penahanan pidana, maksudnya hukuman pidana lebih 5 tahun, boleh langsung ditahan. Ya. Nah, dalam kasus ini polisi menjerat Fakaric melanggar, ayatnya banyak itu. Pasal 45A ayat 1, Junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian pasal 378 Sancipa penipuan, ya, KUHP. Dan atau pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bisa dimiskinkan lagi nih, ya. Sebagai informasi, ya, kita sudah tahu Fakaric diduga sebagai mentor yang turut merekrut Indra Kents menjadi afiliator aplikasi binary option Binomo. Jadi sampai sekarang ini sudah ada 3 tersangka yang dijerat polisi, yakni Indra Kents sebagai afiliator, lebih sih sebenarnya, ada 4 ya. Satu lagi di sini kurang nih, Doni Salmanan, afiliator juga binary option, tapi dari Quotex. Lalu Fakaric, dan satu lagi manajer pengembangan Binomo, yaitu Brian Edgar Nababan. Nah, siapa itu Brian Edgar Nababan? Nah, dia adalah manajer development Binomo. Jadi yang mengepalai sebut sajalah bidang pengembangan IT biasanya, ya, dari aplikasi Binomo. Di sini adalah foto dia ketika dia ditangkap oleh tim Bareskrim Polri di Bali. Di Bali nih. Nah, sini beritanya kepolisian kembali menangkap 1 orang tersangka dalam kasus dugaan penipuan berinvestasi kedok trading binary option melalui platform Binomo. Nah, dalam hal ini yang ditangkap adalah Brian Edgar Nababan. Penangkapan terjadi pada 1 April di sebuah villa di Bali. Ya, betul katanya ditangkap di Bali, tutur Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Wisnu Hermawan. Oke. Nah, Brian Edgar Nababan diketahui menjabat sebagai manajer development aplikasi Binomo. Orang Indonesia nih ternyata, ya, hebat juga nih, ya. Nah, Brian mengawali karirnya di Binomo dengan mendaftar ke perusahaan Rusia, karena kan Binomo katanya tuh perusahaan Rusia. Ya, nggak tahu, kurang jelas juga, ya. Mendaftar di perusahaan Rusia 404 Group yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Binomo. Jadi sudah ada 4 ya. Indra Kents, Doni Salmanan, Fakaric, dan sebelum Fakaric ini dulu sih Brian Edgar Nababan. Jadi inilah bukti keseriusan Kepolisian Republik Indonesia melalui Bareskrim menumpas seluruh afiliator dan orang-orang yang berhubungan dengan binary option, apapun itu. Mau itu Binomo, mau itu Quotex, maupun Oxtrade. Dan kita tahu sebentar lagi polisi akan memanggil Kapten Vincent Raditya. Dan ini akan seru lagi. Dan siapa lagi selain Kapten Vincent Raditya yang akan dipanggil dan mungkin diperiksa dalam minggu ini atau minggu depan? Ada beberapa lagi, tapi saya belum bisa mengungkapkan, saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Jadi nantikan saja konten saya berikutnya mengenai siapa lagi yang akan dipanggil dan diperiksa dalam minggu-minggu ini atau minggu depan. Demikian saja, semoga konten saya ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.